Halo, selamat datang di Trio Mitra Nusantara Channel. Nama saya Samuel Zevanya Bakara sebagai teknisi di Trimina. Kali ini saya akan memperkenalkan USG dari Sintech SH50. Yuk kita simak ulasan berikut. Nah, saat ini di depan saya ada USG Sintech SH50. Cara membukanya seperti ini. Memiliki layar 12,1 inci, serta sudut kemiringan dari layar bisa mencapai estimasi 90 derajat. Memiliki dua port probe aktif. Di sini tersedia berbagai macam port. Dari pojok kiri adalah port untuk video, port untuk VGA, port untuk DICOM, port untuk grounding, port untuk power supply, serta port untuk memasukkan catu daya PLN ke baterai. Atas untuk on, bawah untuk off. Dan di dalam USG ini sudah tersedia baterai dengan estimasi 2 jam sampai 3 jam mode standby. Penyimpanan USG ini sudah mencapai 16 GB serta sudah dilengkapi dengan 2 port USB aktif. Nah, paket pembelian untuk USG SH50 ini tersedia dari main unit, probe convex, kabel cord, adaptor, probe holder, serta foot switch atau hand switch. Sebagai informasi pembuka, di sini ada penjelasan tentang istilah-istilah dari setiap pengukuran USG. Yuk kita simak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghidupkan USG SH50. Hal yang pertama kita lakukan adalah menghubungkan catu daya PLN ke stabilizer yang tersedia. Lalu tekan tombol on. Setelahnya kita hubungkan kabel cord ke adaptor. Kemudian kabel cord adaptor kita hubungkan ke stabilizer yang tersedia. Pastikan di 220 volt. Notifikasi ketika si adaptor aktif adalah ada LED berwarna hijau. Kemudian kita bisa hubungkan ke USG di port yang tersedia. Kita tekan tombol on atau ke atas atau off untuk ke bawah. Fungsinya adalah untuk pengecasan baterai. Nah, di sini tersedia probe holder yang akan kita hubungkan di tepi bagian kiri pada alat. Setelahnya kita hubungkan probe ke port yang tersedia, yaitu di belakang. Kita bisa menghubungkan di kiri atau di kanan, karena dua-dua ini adalah port yang aktif. Lalu probe-nya kita bisa hubungkan ke probe holder yang tersedia. Baik, setelah itu kita buka. Kita tekan tombol on atau off selama 1 detik dan kemudian lepaskan untuk menghidupkannya. Setelah USG hidup, kita tekan tombol menu. Lalu kita pilih sistem setup. Kemudian kita pilih measure and calculate. Untuk mengatur EFW-nya, kita pilih EFW setup. Di sini ada 2, 3, dan 4 parameter, mulai dari ACFL sampai BPD ACHCFL. Nah, di sini saya pilih BPD ACFL. Untuk menghilangkan menu, kita tekan set. Kita arahin dulu kursor ke kanan, lalu tekan set. Kemudian kita buat layar 4. Ini saya pilih layar 4 dulu. Kita tekan tombol B selama 1 detik. Nah, setelah semakin mengecil, lalu kita putar value sebanyak 4 kali.
Setelah ada 4 layar, lalu kita putar lagi untuk ke kanan supaya masuk ke layar utama, yaitu di atas sebelah kiri. Kita pastikan, nah dia paling atas. Kemudian kita hubungkan si probe ke pasien. Sebelumnya kita masukin dulu atau kita lapisi dengan gel di permukaan probe atau di perut si pasien. Setelah kita pastikan berada pada posisi pertama, yaitu di kiri atas, kita ambil pencitraan BPD. Kita arahin probe ke pasien. Setelah pencitraan BPD sudah dapat, kita putar value untuk ke layar kedua. Layar kedua kita ambil AC, kemudian layar ketiga kita ambil FL. Yang tadi saya pilih BPD AC FL. Jadi yang pertama BPD, yang kedua AC, yang ketiga FL. Nah, setelah itu, setelah dapat semuanya, lalu kita freeze. Setelah di freeze, kita pilih kaliper. Di sini ada dua, yaitu Fetal Measure dan Obstetric Calculate. Fetal Measure itu berfungsi untuk mengukur trimester pertama, sementara Obstetric Calculate untuk mengukur trimester 2 dan 3. Kita pilih di Obstetric Calculate. Di sini ada EFW Calculate, BPD ACFL ya, BPD, AC, dan FL. Layar pertama tadi kita ambil BPD, kita tekan set. Ketika BPD sudah ada, sudah sesuai yang kita inginkan, lalu kita tekan set kembali ketika sudah sesuai yang kita inginkan. Dia langsung masuk otomatis ke AC. Kita arahin kemana si permukaan AC-nya. Bisa 3 kali adjuster. Kemudian setelah dapat, kita langsung masuk ke FL. Kita arahin seperti biasa. Kita tekan set ketika untuk menguncinya. Nah, di sini EFW Calculate-nya langsung keluar. Langsung kita arahin ke bawah paling kiri. Kemudian kita tekan set untuk menyimpan gambar. Lalu kita bisa mengukur detak jantung bayi dengan cara kita tekan unfreeze dulu, kemudian kita masuk ke B mode, lalu kita masuk ke BM mode. Anggaplah katupnya sudah dapat, lalu kita tekan P. Nah, sebenarnya fetal Dopplernya sudah berfungsi. Kita cari katupnya. Setelah katupnya ada, nanti dia berupa detak jantung. Saya contohin dengan yang kosong aja ya. Anggaplah seperti ini gambarnya, walaupun ini nggak saya buat gel. Nah, lalu setelah ini sudah dirasa dapat, titik puncaknya tertingginya sudah dapat, kita boleh tekan freeze. Setelah tekan freeze, kita pilih kaliper. Di sini ada head rate. Kita pastikan kita ambil di titik puncak pertama ke titik puncak kedua. Kira-kira seperti ini. Lalu untuk menyimpannya seperti biasa, kita arahin kursor ke kotak nomor 2, lalu kita tekan set untuk menyimpan. Untuk menyimpan report, kita tekan report. Tunggu sejenak bufferingnya. Nah, di sini sudah ada mulai dari BPD ACFL hingga ke head rate-nya. Lalu kita tekan report sekali lagi untuk melihat gambar yang kita simpan. Untuk kembali ke menu B mode, kita pilih report sekali lagi. Lalu kita pilih B mode. Untuk menghilangkan hasil dari pengukuran, kita bisa tekan clean.
kita bisa menekan tune out untuk melihat file yang sudah ada. Kita tinggal pilih salah satu lalu tekan set. Kemudian untuk menghapus file, kita pilih file, lalu kita tinggal tekan set, maka dia langsung otomatis terhapus. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan Dicom ke laptop. Yang pasti kita harus memiliki kabel penghubung yang dihubungkan melalui port yang tersedia di belakang buritan USB serta port yang tersedia pada laptop yang berupa USB. Di sini kita harus mendownload Micro Dicom serta DKTV sebagai alat pengetesnya, bahwasanya si Dicom ini berfungsi dengan baik. Yang pertama kita lakukan adalah Dicom kita buka, Micro Dicom kita buka, kemudian DKTV-nya kita buka. Kita kembali ke DKTV. Oke. Kita pastiin mereka terhubung dengan cara menyetingnya itu melalui menu pada USB, kemudian sistem setup. Di sini ada Dicom setup. Nah, kebetulan ini sudah terhubung. Kalau belum terhubung, kita pastiin si IP network settingnya itu lebih tinggi, itu lebih besar nominal angkanya daripada Dicom storage. Ini 10, ini kita setting di 12 paling belakangnya. Kemudian kita confirm. Setelah kita confirm, di sini kita boleh tekan run. Oke, lalu kita kirim gambarnya melalui print, lalu Dicom image. Kita tunggu sejenak bufferingnya. Nah, kemudian di laptop sudah berfungsi ya, sudah mengirim. Bagaimana cara melihat filenya? Kita buka storage file, kemudian explore. Saat ini adalah jam 2.20 siang. Ini jam 2.20 siang. Nah, ini hasil dari pengiriman gambar melalui Dicom. Kita bisa lihat sesuai, yaitu dengan nama pasien Siti. Di sini juga Siti. Umur 26, female, sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang saya akan mencoba untuk membuat resolusi atau pencitraan yang lebih halus. Kita tekan menu, lalu di sini ada smooth. Kita bisa tekan set, kemudian value-nya kita mainin. Semakin tinggi nilainya maka semakin halus, semakin rendah maka semakin kasar. Kemudian kita bisa menaikin brightness melalui TGC. TGC ini per blok, atau misalkan blok pertama sampai blok ke-8 sampai ke bawah, atau dari gain menaikin brightness. Semakin tinggi angka semakin terang, tapi dengan tingginya angka akan menghasilkan gambar yang tidak begitu halus. Cara membuat gambar semakin halus adalah dengan cara menekan DR atau dynamic range, lalu kita putar value. Semakin tinggi angkanya semakin halus, begitu kira-kira. Nah, kalau untuk kedalaman kita bisa tekan depth, kita putar value-nya. Kita juga bisa mengubah warna sesuai yang kita inginkan, tapi di sini kita bisa klik di pseudo, kemudian di set, kita putar. Di sini ada 8 warna yang bisa kita adjust.
Kami menjamin kualitas dan performa dari alat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami di www.trimina.co.id atau menghubungi customer service kami. Demikian sedikit informasi mengenai cara penggunaan Signtech SH50. Saya Samuel Zefaya Bakara mengucapkan terima kasih.